Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga proses pendaftarannya lancar. Nah, kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang pengumuman seleksi administrasi CPNS 2021. Bagaimana tahapannya dari awal sampai akhir? Simak video ini teman-teman. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan bahas tentang pengumuman seleksi administrasi, bagaimana cara menemukannya, dan apa yang selanjutnya dilakukan ketika sudah ada proses pengumuman seleksi administrasi. Kita akan bahas dari awal sampai akhir, jadi simak video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, nah teman-teman, sebelum pengumuman seleksi administrasi, pasti teman-teman melakukan mengunggah dokumen dan segala macam. Setelah mengunggah dokumen, akan muncul resume seperti ini ya. Akan muncul resume seperti ini. Nah, pastikan teman-teman sebelum mengakhiri proses pendaftaran, pendaftaran administrasi dicek baik-baik. Dari awal sampai akhir dicek baik-baik, tidak ada kesalahan, karena satu kesalahan kecil bisa menggugurkan teman-teman. Tentu tidak ingin kecewa karena hal tersebut, karena tentu teman-teman tidak mau mengikuti masa sanggah yang belum tentu juga ketika teman-teman melakukan sanggahan teman-teman bisa lulus. Oke, nah setelah itu teman-teman akan mendapatkan kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan seperti ini, pastikan teman-teman itu menyimpan kartu pendaftaran ini sampai akhir ya. Kenapa? Karena kartu pendaftaran ini akan digunakan sampai tahap akhir pendaftaran CPNS. Dari awal sampai akhir nanti penetapan NIP, kartu ini akan dibutuhkan. Jadi silakan disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Tentu teman-teman tidak mau kerepotan di akhir, sudah capek-capek berjuang dari awal sampai akhir, tapi nanti di belakang akan kerepotan. Makanya kartu pendaftaran seleksi sistem calon ASN ini disimpan baik-baik ya, jangan sampai hilang. Oke, yang kedua, apa yang selanjutnya teman-teman ketika sudah mendapatkan kartu pendaftaran seperti ini? Apa yang teman-teman harus lakukan ya? Nah, teman-teman kalau sudah mendapatkan kartu tersebut, teman-teman tinggal menunggu jadwal pengumuman seleksi administrasinya ya. Nah, kapan pengumuman seleksi administrasi? Kalau sesuai dengan jadwal, pengumuman seleksi administrasi akan dilakukan tanggal 28 sampai 29 Juli 2021 ini ya. Nah, pendaftaran selesai tanggal 21 Juli. Jadi ada sekitar 1 minggu waktu yang diberikan kepada panitia untuk memverifikasi semua berkas teman-teman dari awal sampai akhir. Jadi diverifikasi oleh tim verifikasi untuk menentukan teman-teman layak lulus atau tidak pada tahap seleksi administrasi. Jadi pengumumannya akan diumumkan serentak sekitar tanggal 28 sampai 29 Juli 2021. Biasanya itu tidak ada keterlambatan pengumuman, pasti akan sesuai dengan jadwal. Nah, selanjutnya teman-teman di mana mendapatkan pengumumannya? Bagaimana cara melihat pengumumannya? Nah, cara melihat pengumumannya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, bisa masuk melalui website sscsn.go.id sesuai dengan pada saat teman-teman mendaftar. Tinggal login ke dalam akun masing-masing, maka di situ akan muncul nanti pengumumannya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mengecek melalui website instansi atau Pemda masing-masing. Kalau di website, misalnya teman-teman mendaftar di instansi BPK, bisa ngecek juga di website BPK, atau di Kemenkumham, cek di website Kemenkumham. Jika dicek mendaftar di Pemda, biasanya diumumkan di BKD, website BKD Pemda tertentu. Misalnya Pemprov Sulawesi Selatan, biasanya diumumkan di BKD, di website BKD Pemprov Sulawesi Selatan, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman masuk untuk melihat pengumuman, teman-teman masuk ke portal SSCSN dan login ke akun masing-masing. Selanjutnya
setelah login ke akun masing-masing, teman-teman buka akun di situ, akan ada pengumuman seleksinya di situ, teman-teman. Jadi teman-teman masuk login sesuai dengan nick dan password awal teman-teman mendaftar. Setelah masuk, nanti di situ ada pengumuman, ya. Jika teman-teman dinyatakan lulus, maka akan tampil tampilan seperti ini, ya, teman-teman. Tampilan seperti ini. Ya. Di sini ada keterangan selamat Anda lulus tahap administrasi berkas, ya. Silakan cetak kartu peserta ujian. Nah, kalau teman-teman cetak kartu peserta ujian akan muncul seperti ini, ya. Ini contoh tahun lalu, ya. Teman-teman akan mendapat kartu ujian ini, disimpan juga baik-baik, jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang. Karena kartu ini akan dipakai untuk registrasi pada saat akan mengikuti tes SKD. Jadi pastikan jangan sampai hilang, kalau perlu dicetak beberapa lembar dan disimpan untuk sebagai saving teman-teman, jangan sampai tercecer. Oke, itu yang saya ingatkan, teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman dinyatakan tidak lulus, maka akan tampilannya seperti ini, ya. Akan ada tampilan seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Dan di bawah sini ada tombol ajukan sanggah, ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengajukan sanggah jika dinyatakan tidak lulus. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan sanggah ini sebenarnya sudah dijelaskan di video saya sebelumnya di sini, ya. Silakan dicek atau dinonton, tapi tidak apa-apa saya jelaskan sedikit juga di sini. Jadi, pada saat dinyatakan tidak lulus, ketika teman-teman klik tombol sanggah, akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul di mana teman-teman dinyatakan tidak lulus. Keterangannya dijelaskan, persyaratan yang tidak dipenuhinya apa saja. Silakan teman-teman isi kolom ini dengan memberikan keterangan penjelasan yang menurut teman-teman kuat dan meyakinkan bahwa teman-teman layak untuk diluluskan. Tetapi sekali lagi teman-teman, keputusan akhir ada pada panitia seleksi, ya. Jadi seharusnya dari tahap awal dipersiapkan dengan matang, jangan sampai ada yang keliru dan jangan sampai ada yang kesalahan kecil yang sangat berakibat fatal, seperti itu, ya. Nah, teman-teman, ketika sudah dinyatakan tidak lulus, masih ada kesempatan terakhir, ya. Seperti yang saya katakan tadi, masih ada kesempatan terakhir. Kesempatan terakhirnya yaitu masa sanggah untuk mencoba peruntungan terakhir sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Oke, teman-teman. Apa itu masa sanggah? Ternyata ada juga yang bertanya, ya, apa itu masa sanggah, teman-teman? Jadi masa sanggah adalah waktu yang diberikan oleh panitia kepada bagi peserta yang tidak lulus untuk memberikan sanggahan atau klarifikasi terhadap hasil tersebut, ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya kapan waktu masa sanggah? Sesuai dengan jadwal pengumuman yang diumumkan, masa sanggah akan dilakukan tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Itu diberikan waktu 3 hari, ya, teman-teman, untuk memberikan masa sanggah. Dan pasti panitia akan menjawab sanggahan teman-teman. Diterima atau tidaknya sanggahan teman-teman akan dijawab panitia kapan? Di rentan waktu itu juga, di antara tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus. Pasti akan dijawab. Bagi teman-teman yang diterima sanggahannya akan dinyatakan lulus dan berhak untuk mencetak kartu ujian selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus, pasti sampai berakhirlah proses perjuangan teman-teman untuk CPNS di tahun 2021 ini. Silahkan dicoba di tahun depan, semoga menjadi pembelajaran untuk lebih teliti lagi dalam proses pendaftaran. Percuma sayang teman-teman belajar dari awal sampai akhir, soal-soal banyak tapi ternyata gagal di seleksi administrasi. Jadi ini untuk menjadi pembelajaran teman-teman. Tetap semangat bagi teman-teman nantinya yang dinyatakan tidak lulus setelah proses masa sanggah. Berarti rezekinya belum sampai di situ. Rezekinya cuma sampai di situ, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, pengumuman pasca sanggah. Nah, ini, ya, saya jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya pada masa sanggah ini, jadi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus itu adalah teman-teman yang banyak melakukan kesalahan atau teman-teman melakukan beberapa kekeliruan. Sebenarnya kalau kekeliruan atau kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin masih bisa saja
tolerir. Tetapi kalau kesalahannya sampai kesalahan fatal, misalnya tidak menandatangani surat pernyataan, atau pas foto yang diminta berlatar belakang merah malah dipakai berlatar warna biru atau kuning, itu tentu fatal. Yang selanjutnya yang fatal itu saya sudah jelaskan di video ini ya teman-teman, silahkan ditonton hal-hal apa saja, poin-poin penting saja apa saja di surat pernyataan dan surat lamaran. Selain itu kesalahan input NIK satu angka saja, kesalahan nama, itu fatal teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman melakukan hal tersebut. Teliti lagi, bagi teman-teman yang belum mendaftar, belum mensubmit, teliti lagi dari awal sampai akhir ya. Yang kedua, saran saya jangan mendaftar atau mensubmit di detik-detik terakhir atau 1 hari terakhir. Tentu di situ nanti banyak jutaan orang mengakses portal SSCASN yang bisa saja memungkinkan servernya down, bisa saja memungkinkan websitenya bermasalah. Kita tidak tahu secanggih apa yang sudah dibuat sama teman-teman BKN. Saya yakin teman-teman BKN sudah mempersiapkannya dengan matang. Tetapi kalau sampai sangat banyak yang mengakses satu website, ada P3K, ada P3K non guru, ada CPNS, itu diakses secara bersamaan oleh jutaan orang, oleh ratusan ribu orang, tentu bisa saja mengganggu kinerja dari website tersebut dan bisa saja down. Nah, kalau ketika itu terjadi, teman-teman selesailah sudah jika mengandalkan di detik-detik terakhir. Jadi manfaatkan 3 hari atau beberapa hari yang tersisa ini, kalau bisa mulai dari sekarang dicek semua detail, setelah itu pastikan tidak ada kesalahan, habis itu disubmit. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa lewati masa administrasi dan melanjut ke tahap selanjutnya. Nah, pengumuman pasca Sangga itu akan diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2021. Jadi di sini diumumkan final teman-teman yang berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi SKD ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang berhasil lolos seleksi administrasi tahap awal yang tanpa melalui Sangga dan lolos setelah melakukan masa Sangga akan mendapatkan kartu peserta ujian CPNS SKD ini. Sekali lagi, ini disimpan baik-baik ya teman-teman. Masalah tempat dan jadwal tempat dan proses waktu tes SKD-nya nanti pasti akan diumumkan di website masing-masing instansi tempat teman-teman mendaftar. Jadi silakan dicek secara berkala website-website yang berhubungan dengan pendaftaran CPNS teman-teman. Misalnya di Kemenkumham, cek di website Kemenkumham. Mendaftar di Pemprov, cek di BKD Pemprov masing-masing ya. Silakan dicek secara berkala, nanti akan di situ muncul. Apalagi di masa pandemi sekarang pasti akan dibatasi jadwal, dibatasi jumlah peserta yang akan tes, pasti akan dibagi. Di sini ada jadwal SKD-nya 25 Agustus sampai 4 Oktober ya kalau tidak salah ya. 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021 adalah masa tes. Jadi panjang proses tesnya, pasti akan dibagi-bagi. Jadi teman-teman lihat jadwal dan tempat pelaksanaan tes teman-teman di website instansi masing-masing atau di website BKD Pemprov masing-masing atau Pemda masing-masing. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar di bawah, akan saya berusaha jawab semaksimal mungkin sebisa saya, dan saya akan jawab semampu saya. Jika saya tidak bisa jawab, jika takut ada kesalahan jawab, saya tidak akan menjawabnya. Jangan sampai saya memberikan jawaban yang salah dan ternyata menyesatkan. Justru bukan menjadi pahala, tapi justru menjadi mudarat atau banyak kesalahan yang beruntun teman-teman. Oke teman-teman, sekian, terima kasih ya teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan di subscribe, dibunyikan tombol loncengnya sebagai notifikasi jika kami mengupdate video-video terbaru. Silakan di like, di share. Kalau ini bermanfaat silakan di share, dan kemudian dikomentari juga boleh ya teman-teman. Jika ada kesalahan, itu murni dari kesalahan saya ya teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan penyampaian. Silakan dikoreksi juga di komentar di bawah. Saya akan terbuka menerima koreksi dan komentar teman-teman yang bersifat kritik. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.